kepada konstituen Dewan Pers yang ikut memberikan respon cepat terhadap rencana DPR RI, Balik DPR RI dalam menyusun rancangan undang-undang penyiaran. Respon cepat ini didasarkan pada proses maupun substansinya yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diatur di dalam peraturan-peraturan perundangan sebelumnya. Kemarin Dewan Pers bersama seluruh konstituen, kalau kita perhatikan teman-teman dari IJTI, teman-teman dari AJI, bahkan sebelum pertemuan kemarin sudah menyampaikan pendapat, juga para senior secara individu-individu memberikan respon terhadap undang-undang ini. Dalam pertemuan siang kemarin, meskipun tidak memerlukan waktu yang lama, Dewan Pers bersama konstituen, 11 konstituen, 4 konstituen jurnalis dan 7 konstituen perusahaan pers sepakat menolak rancangan undang-undang penyiaran ini. Ada 2 hal yang menjadi argumentasi penolakan itu dilakukan. Yang pertama adalah dalam konteks proses penyusunan peraturan perundang-undangan, politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan ini sudah melenceng dari nafas filosofi kenapa pers itu diperlukan di negeri ini. Kebutuhan pers bukan untuk kehidupan pers itu, bukan untuk kehidupan jurnalis, bukan kehidupan perusahaan pers, tapi pers dibutuhkan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara, baik secara tulisan maupun secara lisan. Itulah kenapa sejak tahun 1800 lebih lalu pers ditempatkan sebagai pilar demokrasi keempat. Maka manakala melalui undang-undang penyiaran ini mencoba merubah saluran informasi yang sekarang kita tahu semua ada multi platform, melalui saluran informasi ini lalu produk-produk siar investigatif akan dilarang. Penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan bukan dengan cara etik, tapi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana, hukum pemberedelan, hukum penyengsoran, yang itu sebetulnya tidak dikenal setelah kita berkomitmen bahwa hak berbicara adalah hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang 40 tahun 99 dan dituangkan dalam Undang-Undang penyiaran yang di awal pembentukannya. Di sini malah saya kemarin sempat membaca dan melihat foto Pak Wina menjadi salah satu yang ikut mengawal lahirnya Undang-Undang penyiaran ini. Tidak dimaksudkan untuk mengurangi, justru bagaimana informasi yang diperlukan masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan hiburan, bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan keberdayaan publik. Tiba-tiba dengan aturan ini dilarang. Maka ada perubahan politik hukum yang sangat signifikan, dan itu menjadi dasar kenapa pers yang diberi tugas untuk menjaga demokrasi keempat melalui Undang-Undang 40 harus tetap ikut mengawal, harus dikawal, harus ditolak. Bahkan meminjam istilah yang digunakan oleh Mas Blikoma kemarin, kalau tetap ini akan diteruskan,
Senayan siap-siap berhadapan dengan komunitas pers. Ini tidak main-main, dan ini bukan memperjuangkan pers ansi quote and quote ya. Ini perjuangan untuk warga, untuk citizen yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa ngomong, tak bisa bersuara, yang seringkali diwakili kebutuhannya oleh pers. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kita perhatikan ada meaningful participation. Ini berulang-ulang dilanggar bahwa makna partisipasi yang bermakna itu bukan hanya melibatkan. Ada 3 poin penting: melibatkan, mendengarkan, dan kalau masukan yang diberikan masyarakat tidak diakomodasi, wajib memberikan penjelasan kepada pihak. Mari kita cek, adakah konstituen pers yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini, draft ini. Setahu saya, tapi bisa dicek juga pada anggota yang lain, seingat saya, Dewan Pers yang beranggotakan 11 konstituen tadi belum pernah diundang. Saya nggak tahu kalau asosiasi secara terpisah diundang. Oleh karena itu, dari aspek formal, belum ngomong substansi, dari aspek formal tahapan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan, ada tahapan yang dilanggar. Itulah kenapa pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, selamat datang Pak Waka, Mas Toto. Pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah soal partisipasi dan akuntabilitas pada semua lembaga negara, termasuk di DPR RI. Dalam konteks perumusan undang-undang, maka perlu melibatkan komunitas, terutama yang berkepentingan langsung dengan substansi undang-undang itu. Itu clear data dalam tata kerja tata kelola pemerintahan yang baik. Karena ada 8 definisi tata kelola pemerintahan yang baik, 2 diantaranya adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 3 diantaranya. Nah, oleh karena itu dari sisi proses saja kita bisa menyuap